بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Ibadah kurban itu adalah ibadah sunnah, bukan merupakan kewajiban. Ibadah sunnah yang dirintis oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibadah sunnah yang memiliki keutamaan yang agung, memiliki banyak fadilah-fadilah keutamaan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ma hazihil adhahi?" Wahai Rasulullah, apa itu ibadah kurban? Kemudian Rasul menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ibadah kurban itu adalah sunnah syariat yang dirintis oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, "Fama lana fiha ya Rasulullah?" Apa yang akan kita dapatkan dari ibadah kurban itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, "Bikulli sya'aratin hasanah." Setiap helai bulu, setiap helai rambut pada hewan kurban tersebut akan menjadi kebaikan bagi orang yang berkurban, kebaikan yang bisa memberatkan amal ibadahnya, timbangan amalnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, dalam hal penyembelihan hewan kurban ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan, setidaknya ada dua hal penting yang harus kita ketahui, harus kita pahami bersama. Yang pertama, waktu penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban itu dianggap sah kalau dia disembelih setelah sholat Id dilaksanakan, yaitu seukuran 2 rakaat sholat dan seukuran 2 kali khutbah. Jika hewan kurban itu disembelih sebelumnya, maka itu tidak disebut sebagai hewan kurban. Itu adalah sembelihan biasa, bukan termasuk sembelihan hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari Idul Adha, sebelum sholat dilaksanakan, beliau mendapati sebagian hewan kurban sudah disembelih. Kemudian saat beliau berkhutbah, beliau mengatakan, "Man shalla salatana hadhihi wa nasaka nusukana faqad asaba sunnatana wa man nasaka qabla salatina fatilka syatu lahmin fayazbah makana." Orang yang melakukan sholat seperti yang kita lakukan ini, kemudian setelahnya baru menyembelih hewan kurban, maka dia telah mengerjakan sunnah yang disyariatkan. Adapun orang yang menyembelih sebelum sholat dilaksanakan, fatilka syatu lahmin, maka itu adalah sembelihan biasa, bukan termasuk sembelihan hewan kurban. Fayazbah makana, maka hendaklah ia sembelih sebagai gantinya pada waktunya. Dan waktu penyembelihan hewan kurban ini dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir saat matahari tenggelam pada tanggal 13 Zulhijjah. Berarti kita memiliki 4 hari untuk menyembelih binatang kurban. Kemudian yang kedua, pendistribusian hasil sembelihan. Hewan kurban ini harus dibagi kepada kaum muslimin. Apakah yang berkurban, orang yang berkurban itu dia sendiri yang membagi-bagikan hasil sembelihannya, ataupun orang yang dipasrahi, yang diserahkan, yang diwakili untuk membagikan hasil kurbannya? Dalam hal ini seperti panitia kurban di setiap masjid-masjid yang kita jumpai. Jadi jika hewan kurban hasil sembelihan tersebut diambil sebelum dibagikan oleh pemiliknya ataupun panitia kurban, ini haram hukumnya, karena mengambil sesuatu yang belum menjadi haknya. Sama seperti halnya mencuri, haram, belum dibagikan, belum diserahkan, sudah diambil. Kemudian binatang kurban ini hasil sembelihannya tidak boleh ada yang dijual. Imam Asy-Syafi'i, begitu juga ulama lainnya mengatakan bahwa tidak boleh menjual bagian apapun dari hasil sembelihan hewan kurban, baik itu kurban nazar
kurban wajib ataupun kurban sunnah. Tidak boleh menjual dagingnya, tidak boleh menjual gajinya, tidak boleh menjual tanduknya, tidak boleh menjual tulangnya, kulitnya dan lain-lainnya. Dan tidak boleh menjadikan kulit tersebut sebagai upah bagi tukang jagal, orang yang menyembelih binatang kurban. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnih fa aqsimu jilalaha wa juhudaha wa amarani alla u'tiya al-jazira minhu syai'a wa qala nahnu nu'tihi min 'indina. Sayyidina Ali mengatakan Rasulullah pernah memerintahkanku untuk membagi-bagikan hewan kurbannya. Maka aku membagikan semuanya sampai kulit-kulitnya. Dan Rasulullah memerintahkanku untuk tidak memberikan upah bagi tukang jagal dari hasil sembelihan tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, nahnu nu'tihi min 'indina. Kita beri dia upah dari harta kita, dari uang kita, bukan dari hasil sembelihan kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin, yang perlu kita pahami dari sini bahwa yang tidak boleh untuk diperjualbelikan adalah hasil sembelihan yang belum didistribusikan. Namun jika kita mendapatkan hasil sembelihan hewan kurban, kita sudah dibagi oleh panitia ataupun yang berkurban dari hasil sembelihan kurban tersebut, maka itu sudah menjadi hak milik kita. Kita boleh memakannya, kita boleh memberikannya kepada orang lain, ataupun kita boleh menjualnya. Yang tidak boleh dijual hasil sembelihan belum dibagi-bagikan, sudah dijual, ini yang kemudian diharamkan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat.